Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan memaparkan mengenai tahap-tahap perkembangan peserta didik menurut Robert J. Vickers. Tapi sebelum ke pemaparan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Ovi Taufikur Rahma, mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang dengan NIM 1907753 dari kelas PGSD 4D dengan nomor presensi 10. Nah, sebelum saya lanjut ke pemaparan, saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal siapa itu Robert J. Vickers. Nah, Robert J. Vickers adalah seorang profesor pendidikan di Universitas Chicago sejak tahun 1941. Nah, teman-teman, dia merupakan seseorang yang telah memperkenalkan teori tentang tugas-tugas perkembangan yang meliputi keahlian, pengetahuan, fungsi atau sikap yang biasanya diperoleh individu selama masa kehidupan tertentu. Nah, yang pertama, saya akan sedikit memaparkan pandangan Robert J. Vickers terhadap tugas-tugas perkembangan. Nah, menurut Vickers, tugas perkembangan itu adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan setiap individu pada fase-fase atau periode kehidupan yang mereka alami gitu. Dan apabila mereka berhasil mencapai, maka perasaan mereka akan terasa berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka merasa gagal untuk mencapainya, justru mereka itu akan mengalami rasa kekecewaan dan mereka juga akan dicela orang-orang sekitar yang nantinya itu pada perkembangan selanjutnya itu akan mengalami sebuah kesulitan. Nah, yang selanjutnya ada tugas perkembangan menurut Robert J. Vickers. Di sini ada 5 masa perkembangan yang dimana mempunyai tugas-tugas dalam perkembangannya itu pasti berbeda-beda. Yang pertama ada masa bayi dan kanak-kanak yang dimulai dari usia 0 tahun sampai 6 tahun. Dan yang kedua ada masa anak sekolah yang dimana dimulai pada usia 6 sampai 13 tahun. Yang selanjutnya ada masa remaja dari usia 13 sampai 18 tahun. Yang keempat ada masa dewasa awal dan yang terakhir ada masa dewasa madya. Nah, pada tahap perkembangan yang pertama dimulai dari masa bayi dan kanak-kanak yang dimana pada tahap ini tuh manusia belajar untuk berjalan, merangkak, memakan makanan yang padat, berbicara, mengontrol regulasi pembuangan feses dan urin gitu. Bisa mengenali dan membedakan ciri-ciri fisik berdasarkan jenis kelamin gitu. Di sini tuh mereka bisa belajar sedikit demi sedikit untuk membaca. Nah, serta membentuk konsep dengan pelajari bahasa untuk bisa mendeskripsikan situasi fisik dan sosial yang real seperti itu. Nah, pada masa ini juga anak itu berada pada usia 0 sampai 6 tahun yang diduga memiliki ciri-ciri belajar berjalan, mengambil makanan, belajar bicara gitu. Terus belajar mengontrol urin gitu. Terus mereka tuh bisa belajar tentang perbedaan jenis kelamin juga kan, membentuk konsep-konsep yang sederhana, entah itu mengenai sosial ataupun fisik gitu. Terus mereka juga belajar membedakan gitu ya, mana yang benar dan mana yang salah. Nah, itu bisa mengembangkan hati nurani mereka gitu. Dan yang terakhir, ciri dari masa bayi dan kanak-kanak ini bisa belajar mengadakan
hubungan emosi yang terjadi pada mereka. Pada tahap kedua ada masa anak sekolah, yang dimana masa ini itu manusia belajar kemampuan fisik untuk melakukan permainan sederhana. Terus pada masa ini juga anak sekolah itu bisa menjalin hubungan dengan orang yang lebih tua. Nah, selain itu ada mereka mampu membangun perilaku yang sehat agar diterima secara sosial gitu. Selain itu, pada usia ini juga mereka tuh bisa mengenali peran-peran gender secara lebih kompleks gitu. Yang dimana nantinya perempuan bisa mengenali laki-laki secara cool gitu. Nah, sebaliknya laki-laki bisa mengenali perempuan lebih feminim seperti itu. Nah, selanjutnya ada mereka itu bisa membangun konsep yang teratur mengenai kehidupan sehari-hari gitu ya. Bisa mengembangkan kesadaran, moralitas, perangkat nilai serta sistem sosialnya gitu. Nah, pada tahap ini juga bisa mencapai independensi personal gitu. Yang dimana mereka itu bisa membangun sikap dan perilaku yang sesuai dengan sistem nilai yang dianut di lingkungan mereka gitu, di lingkungan sosialnya seperti itu. Nah, pada masa ini anak itu berada pada usia 6 tahun sampai 13 tahun. Oke, selanjutnya ada tahap perkembangan masa remaja, yang dimana pada masa ini itu manusia bisa belajar untuk membangun hubungan baru gitu. Dimana hubungan yang baru itu bisa membangun hubungan dengan orang yang lebih tua, yang lebih dewasa, dengan teman sebayanya baik laki-laki maupun perempuan. Nah, tugas dari tahap perkembangan ini juga mereka itu bisa mampu mencapai peran sosial, mencapai kemandirian emosi, mencapai kemandirian dalam mengatur keuangan gitu. Terus menerima keadaan fisiknya, menggunakan secara efektif gitu. Jadi mereka itu menerima keadaan fisiknya dan mampu menggunakan secara efektif gitu. Terus bisa memilih dan mempersiapkan pekerjaan. Terus membangun keterampilan dan konsep-konsep intelektual yang perlu gitu bagi mereka atau mungkin bagi warga negara sekalipun gitu. Terus mereka itu di sini mampu mencapai tanggung jawab atas mereka sendiri gitu, maupun itu tanggung jawab mereka sendiri ataupun tanggung jawab sosial gitu. Dan yang terakhir ada mereka itu harus bisa gitu, mampu memperoleh nilai-nilai dan sistem etika sebagai penuntun dalam berperilaku seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada tahap perkembangan pada masa dewasa awal, yang dimana manusia itu harus memilih pasangan. Nah, sudah di sini tuh sudah kelihatan gitu kan bahwa bisa belajar untuk hidup berdampingan dengan pasangan hidup seperti itu. Nah, pada tahap perkembangan ini juga mereka harus bisa membangun keluarga, mengasuh anak gitu, mengurus rumah tangga gitu, atau mengurus rumah, memulai pekerjaan gitu, memiliki tanggung jawab sosial ya secara luas gitu. Terus mereka itu harus mampu menemukan social group yang menyenangkan gitu. Seperti itu. Nah, pada masa tahap perkembangan ini dimulai dari usia 19 sampai 30 tahun. Nah, yang terakhir ada tahap perkembangan masa dewasa madya atau bisa disebut dengan dewasa lanjut sesuai dengan umurnya, yang dimana pada masa ini tuh
berkisar pada usia 30 tahun sampai 60 tahun. Nah, teman-teman, pada masa ini tuh manusia sudah mulai mendampingi anak-anaknya, baik remaja ataupun anak-anak seusia bayi kayak gitu kan. Nah, mereka bisa mendampingi anak-anaknya itu agar menjadi pribadi yang bahagia dan bertanggung jawab atas diri mereka masing-masing gitu. Nah, selain itu mampu menggapai influensi sosial dan tanggung jawab yang lebih luas dalam berkehidupan bermasyarakat gitu. Terus selanjutnya mereka itu harus mampu mencapai dan memelihara performansi yang memuaskan dalam pekerjaannya mereka gitu. Seperti di sini tuh bisa mereka tuh membina hubungan dengan pasangannya sebagai individu, seperti itu teman-teman. Nah, pada masa tahap perkembangan ini juga mereka sudah mengalami dan menyesuaikan diri dengan beberapa perubahan fisik gitu. Seperti dari kulit itu sudah mulai kayak beda gitu, keriput seperti itu. Nah, yang terakhir ada menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah tua. Nah, kalau di poin terakhir itu seharusnya pada masa tahap perkembangan ini mereka sudah menjadi contoh yang baik dan sudah memiliki pribadi yang cukup baik agar bisa dicontoh yang positifnya oleh anak-anaknya kelak. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian mengenai tahap-tahap perkembangan peserta didik menurut Robert J. Vickers. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.